Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah etika dan profesi guru. Yang pertama yaitu pengertian profesi guru. Profesi adalah suatu proses pekerjaan dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan pendidikan tertentu. Pada dasarnya, profesi ini menuntut keahlian dalam bidang yang dipilihnya. Sedangkan guru adalah pendidikan dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengerjakan suatu hal yang baru dapat juga dianggap sebagai seorang guru. Profesi guru adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang, yaitu guru yang menuntut adanya keahlian mendidik. Pekerjaan guru belum sepenuhnya dikategorikan sebagai suatu profesi yang utuh karena belum semua ciri-ciri terpenuhi. Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan, juga utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Jadi, profesionalisme dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang diberikan kepada masyarakat. Bagi seorang guru, pengetahuan tentang profesi keguruan harus benar-benar dimiliki untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya mempelajari profesi keguruan dalam mengembangkan siswa yaitu untuk menjadikan seorang guru profesi yang baik dan profesional, yang dapat mengajar, mendidik, dan mengembangkan siswanya sebaik mungkin. Guru memiliki peran yang sangat esensial bagi mutu pendidikan di Indonesia, karena guru menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran di samping kurikulum, sarana, dan prasarana. Guru memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas tersebut akan menjadi lebih efektif apabila guru memiliki derajat profesionalitas yang tertentu yang meliputi kompetensi. Harus dimiliki guru meliputi kompetensi. Guru merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa peran guru. Yang pertama, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai tenaga profesional, kemudian sebagai pemberharu. Untuk melaksanakan peran guru tersebut, guru harus memperhatikan bagaimana dia mengimplementasikan perannya dalam proses pembelajaran. Kemudian, syarat menjadi guru. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, serta menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru menjadi salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan guru merupakan titik sentral dalam tenaga pendidikan berhubungan langsung dengan peserta didik sehingga dijadikan sebagai tauladan bagi peserta didik. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didik melalui proses pembelajaran. Kemudian adapun syarat menjadi guru. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik, artinya ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kemudian memiliki kompetensi, artinya memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Ketiga, memiliki sertifikat pendidikan. Artinya harus memiliki sertifikat pendidikan yang ditandai oleh perguruan tinggi sebagai bukti formal telah memenuhi standar profesionalisme guru melalui proses sertifikat. Kemudian sehat jasmani dan rohani, artinya harus memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, artinya harus ikut serta dalam mewujudkan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian memiliki ijazah. Ijazah merupakan dokumen pengakuan atas hasil belajar peserta didik dan merupakan bukti penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah melakukan ujian, di mana ijazah juga dilakukan untuk melakukan ke jenjang pendidikan berikutnya maupun pekerjaan.
Kemudian, guru harus mempunyai sifat yang pertama, berjiwa nasional. Artinya, guru yang mempunyai jiwa nasional merupakan syarat yang penting untuk mendidik peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk manusia yang berjiwa Pancasila serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua yaitu mempunyai sifat adil. Menjadi seorang guru harus memiliki sifat adil kepada seluruh peserta didik, tidak membedakan peserta didik baik dari fisik maupun kemampuannya. Kemudian, seorang guru hendaknya memiliki sifat suka tertawa dan memberikan kesempatan untuk tertawa pada peserta didik, agar peserta didik tidak merasa tegang saat pembelajaran dan tidak mudah bosan sehingga dapat membangkitkan gairah peserta didik untuk lebih serius dalam menemani pembelajaran. Kemudian bersikap baik terhadap guru lainnya. Maksudnya tingkah laku budi pekerti peserta didik dipengaruhi oleh di kalangan guru. Apabila guru-guru saling bertentangan, maka peserta didik tidak tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, karena perbedaan pengambilan sikap dan tingkah laku tindakan seorang guru. Terhadap peserta didik, guru harus menjaga nama baik dan kehormatan teman sejawatnya. Kemudian bersikap baik terhadap masyarakat. Guru tidak hanya memiliki tugas dan kewajiban di sekolah saja, akan tetapi juga dalam masyarakat. Sekolah seharusnya menjadikan cermin bagi masyarakat. Dirasai oleh masyarakat bahwa sekolah adalah kepunyaannya dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian, menguasai mata pelajaran. Sebagai seorang guru harus selalu menambahkan pengetahuannya terutama dalam mata pelajaran yang diambilnya atau yang dipunya. Suka terhadap mata pelajaran yang diberikannya. Kemudian, memiliki pengetahuan yang luas. Selain memiliki pengetahuan mengenai mata pelajaran yang sudah menjadi tugasnya, akan lebih baik guru mengetahui pula pengetahuan segala sesuatu penting yang berhubungan dengan tugasnya dalam masyarakat. Kemudian bertanggung jawab. Sebagai seorang guru harus memiliki sifat tanggung jawab kepada siswanya maupun kepada masyarakat. Kemudian, peran guru dalam memenuhi dalam memahami siswa sebagai dasar pembelajaran. Yang pertama, definisi dan makna pengembangan. Pengertian perkembang mengandung implikasi bahwa perubahan yang bersifat perkembangan adalah perubahan yang beraturan atau terpola pengikut terhadap konsekuensi tertentu. Perkembangan adalah proses dan kompleks perkembangan merupakan hasil perkembangan pada berpikir kognitif, biologis, dan sosial, moral, dan lain-lain. Kemudian perkembangan kognitif dan kesiapan belajar. Perkembangan kognitif adalah perubahan struktur skema yang pada dasarnya kemampuan atau kecakapan seseorang untuk beradaptasi terhadap lingkungan, kesiapan pembelajaran, dan implikasi sebagai pembelajaran mengingat terhadap perkembangan kognitif seperti itu. Peserta didik mampu mengorganisasikan hasil berpikir dan perilaku secara konsisten dan logis. Kemudian, perkembangan pribadi dan sosial. Perkembangan pribadi menyangkut konsep diri, emosi, independensi, dan tanggung jawab. Dalam aspek-aspek konsep diri siswa masih cenderung berorientasi pada diri sendiri serta keinginan untuk menonjolkan diri masih cukup tinggi. Dalam aspek emosi, anak sekolah dasar cenderung belum stabil serta tidak toleran terhadap orang lain. Pendekatan perkembangan dalam pembelajaran di sekolah. Pada hakikatnya, perkembangan siswa di sekolah dasar bersifat holistis dan masih menyatu dalam dunianya. Maka, isi mata pelajaran sekolah dasar adalah sesuatu yang terpadu dalam kehidupan anak dan inti mata pelajaran terletak pada subjek anak peserta didik, bukan sendiri mata pelajaran. Konsep perkembangan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi individual dan dimensi umur. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan seorang guru adalah merupakan kondisi kelas yang dikehendaki. Sebagai guru profesional harus memiliki kompetensi, yaitu pengetahuan luas dalam bidang studi yang akan diajarkan, menguasai metode dan menguasai metode pembelajaran, kemudian berkepribadian mantap sehingga mampu menjadikan sumber identifikasi sebagai subjek dan
bisa diteladani. Kemudian menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial dengan guru kepada guru, murid, kepala sekolah, dan masyarakat luas untuk memberikan terbaik, mengutamakan nilai kemanusiaan daripada materi. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Dilanjutkan kepada teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dimasero. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri profesi guru. Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Mengajar dengan melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti bidang batang tubuh ilmu yang khusus. Jabatan yang mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam dengan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatan. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama. Persiapan profesional yang cukup lama perlu untuk mendidik guru yang berwenang. Keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan dengan cenderung menunjukkan bukti sebagai jabatan profesional. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Selanjutnya, peran guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar meliputi yang pertama, mengajar sebagai proses menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Yang ketiga, mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mona Lisa dengan NIM 19020178. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Peran guru sebagai pendidik. Peran guru sebagai pendidik adalah menanamkan sikap, nilai, dan perilaku melalui sikap keteladanan, perilaku diri sendiri atau yang dipetik dari orang lain untuk ditanamkan kepada anak didik. Sebagai pribadi yang memberikan bantuan, dorongan, pengawasan, dan pembinaan dalam mendisiplinkan peserta didik agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya, evaluasi adalah proses pembentukan timbangan bergantung kepada pengumpulan informasi yang mengarah pada pengumpulan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan. Evaluasi formatif adalah untuk mengetahui keberhasilan proses mengajar dalam mencapai tujuan instruksional yang sudah diterapkan. Sementara evaluasi sumatif adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan murid dalam kelas atas hasil belajar. Dimaksudkan untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kesimpulannya adalah peran guru sebagai pengajar adalah proses guru mentransformasikan ilmu kepada kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas peserta didik dengan merencanakan serta melaksanakan pengajaran. Peran guru menanamkan pendidikan karakter dan penalaran moral yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat.